Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Dini Hakina. Kali ini saya akan sharing suatu konsep ide untuk mengatasi pandemi bagi para lansia, ibu-ibu muda dengan anak balita, mereka yang berkebutuhan khusus atau cacat, atau juga bagi anak muda yang sulit mendapat pekerjaan pada saat pandemi ini. Oke, mari kita simak bersama. Mengapa saya bahas lansia? Karena kondisi terakhir negara kita memutuskan mempercepat new normal untuk memulihkan ekonomi, walaupun pandemi masih belum hilang sepenuhnya, bahkan semakin meningkat. Manfaat konsep ide hunian yang ingin saya sampaikan bagi mereka adalah untuk orang tua semi lansia dan juga untuk lansia dapat terjaga dengan baik, lebih bahagia, tidak sepi sendiri karena kondisi psikis sangat berpengaruh pada imunitas tubuh kita. Selain itu, dengan sinergi usaha yang dilakukan bersama dapat pula menambah penghasilan mereka sekaligus meningkatkan eksistensi dirinya di masa tua sehingga mereka lebih sehat, happy, dan berbahagia serta sejahtera. Pastinya lingkungan seperti ini diidamkan para orang tua. Selain memproteksi para lansia di ring dalam kondisi new normal dan sekaligus tetap menggerakkan roda perekonomian untuk memenuhi kebutuhan mereka dan pengembangan bisnis di ring luarnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang penataan area ring luar dan dalam ini ya. Untuk anak muda yang memiliki kekurangan akan mendapat kesempatan untuk bisa mandiri dan menjadi generasi yang tangguh dan berakhlak mulia di masa depan. Sekarang kita akan membahas mengenai rumah Hakina yang merupakan rumah yang untuk dihuni oleh para lansia ataupun mereka yang berkebutuhan khusus tersebut. Secara garis besar, saya akan memberikan gambaran tentang lingkungan, situasi di sekitar rumah ini. Nah, di sini ada blok perumahan, kemudian ada fasilitas untuk mendukung penyediaan kebutuhan di perumahan tersebut. Juga ada masjid dan kolam renangnya, bukan kolam renang, maksudnya kolam ikan, dan kemudian juga ada kebun hidroponik serta ruang meeting dan tempat penginapan untuk mereka yang ingin berwisata ke daerah ini gitu. Pertama, kita akan bahas tentang bentuk rumahnya. Jadi bagaimana desain rumah Hakina ini? Rumah Hakina merupakan rumah yang berada di inner circle atau ring dalam yang didesain sesuai kebutuhan lansia produktif. Di sini terdapat satu kamar utama dengan kamar mandi dalam, plus ruang perawat atau ruang kerja dengan connecting door kaca agar perawat dapat memantau kegiatan lansia ketika sedang sakit. Sedang dalam kondisi sehat, dapat digunakan sebagai ruang kerja, di mana dari tempat tidur tersebut dapat melihat ke taman belakang dan juga taman depan, sehingga terasa luas dan asri. Selanjutnya ada kamar mandi tamu dan kamar tamu, yang juga berfungsi untuk ruang berkarya, seperti melukis, menulis, sulam, bordir, membuat kerajinan, dan lain-lain. Ini bisa langsung terhubung dengan backyard sosialisasi atau ruang bersama yang jika setiap akhir minggu dibuka untuk dijual pada warga sekitar untuk penghasilan tambahan. Kemudian ruang juga dilengkapi dengan ruang tamu dan keluarga yang menghadap ke taman depan dan taman belakang, sehingga terasa lebih luas, nyaman, asri, alami. Penghuni dapat berjemur di kebun belakang pada pagi hari atau menikmati tea time
di sore hari dengan kebun yang indah sambil mendengarkan gemercik air mancur dan kolam ikan untuk relaksasi. Kemudian juga ada garasi untuk satu mobil dan dapat dipakai untuk ruang kumpul keluarga jika ada acara. Ruang sosialisasi terhubung dari kamar tamu di belakang sehingga aktivitas dapat terus berjalan, tidak harus keluar rumah dan tidak tergantung cuaca. Di ruang ini terbuka antara kelima rumah per blok, sehingga panjangnya mencapai 5 kali 12 meter persegi, kurang lebih 60 meter persegi kali lebar 6 meter persegi. Bisa juga 60 meter persegi dikali 5 meter persegi. Hal ini dengan pertimbangan agar cukup leluasa jika dibuka untuk umum di akhir minggu. Di ujung masing-masing blok terdapat nurse station untuk pengawasan dan penyediaan fasilitas kesehatan lansia dan security untuk keamanan proteksi lingkungan. Selain itu juga ada musola bersama untuk kegiatan ibadah internal per blok seperti sholat berjamaah, belajar mengaji, atau tausiah pengajian. Sedang untuk keseluruhan anggota hunian dilakukan di masjid utama yang lebih luas. Fasilitas utama lainnya adalah ruang bermain anak, daycare, PAUD atau TK. Fasilitas ini dibutuhkan agar anak tidak harus dibawa pagi-pagi sekali setiap hari bersama orang tuanya ke tempat kerja atau daycare lainnya. Intinya, perawat anak turut ke daycare atau PAUD membantu di sana untuk operasional seperti memasak makanan atau membersihkan ruangan serta turut mengawasi anak bermain bersama guru. Dengan demikian, fasilitas pendidikan dapat lebih murah. Dan anak serta ART atau perawat juga dapat terawasi dengan baik aktivitasnya. Sesudah tidur siang selama 1 jam, mereka akan dapat snack dan lanjut belajar mengaji sampai jam 4 sore, baru kemudian pulang ke rumah masing-masing untuk isoma. Istirahat, sholat, dan makan sampai orang tua pulang bekerja. Untuk aktivitas para ibu dengan balita, di sini ibu muda yang menjaga balita di rumah dapat membuat kerajinan atau menyulam bila sudah ada waktu senggang sesuai hobi masing-masing yang nantinya dapat dijual di akhir minggu atau secara online. Atau dapat juga menulis menjadi YouTuber untuk hobi yang dikembangkan, sehingga menumbuhkan eksistensi diri di samping menambah income keluarga. Kegiatan para pemuda putus sekolah atau dengan khusus serta lansia produktif, mereka dapat bekerja di luar rumah, mengurus operasional di area hunian, di bidang administrasi, atau belajar bahasa Arab dan tadabbur Quran, membuat kerajinan, melukis sesuai bakat masing-masing, dan menjadi pengajar, instruktur olahraga bila sudah terampil dapat berkarya dan menjualnya untuk sumber penghasilan hingga dapat mandiri. Bagi para lansia, kegiatan ini dapat menumbuhkan kebersamaan, eksistensi diri, hingga lebih sehat dan bersemangat mengisi hari terutama difokuskan dengan kegiatan ibadah membina spiritual, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Demikian tadi uraian singkat mengenai konsep hunian Hakina yang difasilitasi dengan proteksi dan pengawasan bagi lansia serta anak-anak dan mereka yang berkebutuhan khusus. Upaya ini diharapkan memberikan solusi bagi mereka yang rentan terhadap paparan pandemi atau pengaruh luar yang tidak kondusif, di samping sekaligus menggerakkan roda perekonomian untuk kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan generasi penerus bangsa di masa depan. Semoga tempat seperti ini dapat terwujud di berbagai kota di Indonesia. Saat ini ada yang berminat untuk dikembangkan di Sumbar, namun untuk tahap awal diharapkan dapat dikembangkan di Jabar dan Jabodetabek sekitarnya untuk kemudahan pengawasan dalam pelaksanaannya. Seandainya ada yang berminat atau sudah membangun dengan konsep yang hampir sama dengan tujuan ini, mohon dapat diinfokan kepada kami untuk dapat bekerja sama dan saling mensinergikan usaha untuk kepentingan masyarakat di masa mendatang. Semoga Allah meridhai langkah untuk mewujudkannya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami pada yang sudah menonton tayangan ini. Insya Allah, sampai jumpa kembali. Salam kami
Dini Amrinsyah, dan Hakinatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.